Shalom semuanya, selamat pagi. Saya tidak tahu apakah saudara-saudara di rumah bisa menjawab shalom saya seperti layaknya kita beribadah ketika kita muka dengan muka bertemu. Tetapi saya percaya saudara akan menjawab shalom, karena Tuhan kita selalu melindungi kita. Tuhan kita selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam minggu pertama bulan April ini kita boleh bersama-sama melakukan ibadah online yang ketiga kalinya. Mari saudara-saudara kita mempersiapkan hati kita masuk di dalam saat teduh. Amin. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak muda. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Mari kita memberikan hormat kita kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Seperti pujian yang sudah kami naikkan, hormat bagi Engkau, hormat bagi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Hanya Engkaulah Allah satu-satunya yang patut ditinggikan, dipuji dan dimuliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas pimpinan-Mu sampai dengan hari ini. Kami merasakan bagaimana Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami di dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu menjaga, mencukupi kebutuhan kami sehari-hari sampai dengan hari ini. Tuhan, ampunilah kami dosa-dosa kami Tuhan. Kalau selama ini seringkali kami mengecewakan Tuhan, seringkali kami meninggalkan Tuhan, padahal Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ampunilah dosa kami Tuhan. Kalau kami sering menyakiti pasangan kami,
Kalau kami sering menjadi anak-anak yang kurang hormat kepada orang tua kami. Kalau kami sering menjadi rekan kerja yang menyakiti secara tidak sengaja, Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami. Tuhan, layakkanlah kami, Tuhan, untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Layakkanlah kami, Tuhan, untuk menerima firman pada pagi hari ini. Melalui firman kami dikuatkan. Melalui pujian, biar hati Tuhan yang disenangkan. Kami menyerahkan ibadah online kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, dari awal sampai dengan akhir. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama dengan segala umat dari segala abad dan segala tempat kita mengikrarkan iman kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini adalah melimpah dalam pengharapan. Saya mengajak kita semua membaca firman Tuhan yang akan diambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Saudara, pengharapan kita hanya ada di dalam Kristus. Selain Kristus tidak ada yang bisa menghapus air mata kita. Selain Kristus tidak ada yang bisa menolong kita. Hanya Dialah pengharapan kita.
Saat ini kita semua menghadapi keadaan yang tidak kondusif. Namun, kita memiliki Allah yang tidak pernah ingkar. Dia peduli, Dia mengerti bagi orang percaya. Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa wabah corona, virus corona, telah mewabah dunia sejak akhir tahun 2019 dan terus berlanjut hingga pada saat ini. Akibat daripada wabah corona telah menyebabkan hampir 1 juta kasus
positif dan hampir 50.000 orang meninggal dunia. Dan kita tahu virus corona ini akan terus menyebar dan kita tidak akan tahu sampai kapan virus ini akan berakhir. Yang jelas di dalam 1-2 hari ini pun virus corona masih akan berada di sekitar kita. Nah, oleh karena itu jemaat sekalian, marilah kita sementara waktu ini kita kesampingkan dulu segala urusan yang berkaitan dengan virus corona. Mari kita kembali kepada tema khotbah tahun 2020, yaitu melimpah di dalam Kristus. Dan hari ini kita sudah memasuki minggu pertama bulan April. Dengan demikian kita juga sudah memasuki minggu-minggu sengsara Kristus dan akan berlanjut pada Jumat Agung dan juga Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Tema khotbah pada bulan April adalah melimpah dalam pengharapan, dan tema pada minggu ini atau hari ini sama dengan tema bulan April, yaitu melimpah dalam pengharapan. Kalau kita melihat tema kita, sesungguhnya apa arti melimpah dalam pengharapan? Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah pengharapan itu artinya begitu kuat, sangat kuat, dapat diharapkan, tidak dapat berubah, dan senantiasa dapat kita nyatakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, arti melimpah dalam pengharapan adalah berbicara kepada kita sebagai pihak yang berharap, yang menaruh pengharapan kita kepada Allah, bahwa kita harus senantiasa menunjukkan kesungguhan kita, kebergantungan kita, dan sikap yang terus-menerus menunjukkan pengharapan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada, kita menyadari bahwa hidup manusia tidak bisa dilepaskan dari harapan atau pengharapan. Pengharapan akan membuat seseorang menjadi gembira, bersemangat, percaya diri, dan lain sebagainya. Akan tetapi, berapa banyak kita dijanjikan dengan harapan-harapan, tetapi harapan itu tidak pernah menjadi kenyataan. Dengan demikian kita seolah-olah mendapatkan janji kosong. Dan terlebih di dalam situasi yang tidak menentu akibat wabah corona ini. Sesungguhnya apakah yang sedang kita cari? Apakah yang kita butuhkan? Apakah pengharapan kita? Siapakah yang menjadi pengharapan kita? Rasul Paulus melalui firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 4 mengajak kita untuk memiliki pengharapan yang sejati, pengharapan yang melimpah-limpah. Setidaknya pagi ini kita akan belajar dua hal dari bagian 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4. Yang pertama, bahwa pengharapan kita adalah Injil. Mengapa pengharapan kita adalah Injil? Nah, yang pertama, karena Injil itu adalah kabar baik, good news, Evangelion. Mandarin menyebutkan huin, kabar berkat, berita berkat. Nah, di dalam konteks ini kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sesungguhnya ketika dia menunjuk kepada Injil, itu adalah berkaitan dengan pesan atau kabar yang diberikan oleh Yesus Kristus. Dan yang kedua juga berkaitan bahwa kabar atau pesan tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi hanya Injil Yesus Kristus yang menjadi pengharapan kita. Sebab Injil Yesus Kristus sangat menentukan keberadaan manusia. Kita yang hidup di dunia
sampai pada hari ini. Menentukan dalam arti, apakah satu waktu nanti kita akan menerima surga yang kekal, atau seseorang itu akan menerima neraka yang juga kekal. Surga atau neraka yang akan seseorang masuki ditentukan selama ia ada di dalam dunia ini, yaitu apakah seseorang itu sudah menerima Yesus Kristus atau justru belum menerima Yesus Kristus. Kita bersyukur sebagai orang-orang percaya hari ini, sampai saat ini kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sebagai umat percaya, sebagai gereja, mari kita terus ingat bahwa dasar iman kita, dasar pengharapan kita adalah Injil Yesus Kristus. Dan pengharapan kita adalah Injil, adalah kabar baik. Terlebih di dalam masa-masa yang sulit ini, mari kita ingat Injil Yesus Kristus. Yang kedua, mengapa pengharapan kita adalah Injil? Yaitu karena Injil kita diselamatkan. Di ayat 2 dikatakan, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Sudah jelas bahwa di dalam Injil, di dalam Yesus Kristuslah kita diselamatkan. Kita diselamatkan bukan di dalam pribadi yang lain atau oleh pribadi yang lain. Tidak. Tetapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena semua orang tidak dapat menyelamatkan dirinya. Semua manusia tidak dapat menyelamatkan sesamanya. Tetapi di dalam Yesus Kristus yang adalah Injil yang hidup itu, Yesus telah mati, Yesus telah dikuburkan, dan Yesus telah bangkit menyatakan kemenangannya. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyelamatkan kita. Dan yang ketiga, mengapa pengharapan kita adalah Injil? Karena Injil, dosa-dosa kita dihapuskan. Di ayat ketiga menyatakan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jemaat sekalian, Injil adalah berbicara tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Satu fakta yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Meskipun sampai pada hari ini ada begitu banyak orang yang tidak dapat menerima kenyataan bahwa Yesus sungguh-sungguh pernah mati, Yesus sungguh-sungguh juga pernah bangkit. Kita mengimani bahwa melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus justru melepaskan kita dari segala kuasa dosa dan juga melepaskan kita dari segala murka Allah. Roma pasal 8 ayat 1 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus segala dosa-dosa kita diampuni. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita tidak dianggap lagi sebagai seteru Allah. Di dalam Yesus Kristus kita justru mendapatkan anugerah keselamatan. Yang berikutnya, mengapa pengharapan kita adalah Injil? Keempat, yaitu karena Injil adalah tentang Yesus Kristus. Ayat 3b dikatakan, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dikatakan di bagian terakhir sesuai dengan kitab suci. Artinya fakta bahwa Tuhan Yesus pernah mati, dikuburkan dan bangkit sudah dinyatakan
di dalam perjanjian lama melalui para nabi yang berbicara atas nama Tuhan, bahwa Yesus telah sungguh-sungguh mengalami kematian, dikuburkan, dan bangkit kembali. Akan tetapi kenyataan itu tidak serta-merta dapat diterima oleh semua orang. Ada masih banyak orang yang meragukan akan kebenaran Injil. Dan rupanya hal itu juga sudah terjadi pada masa Rasul Paulus. Orang-orang ketika itu mempertanyakan, benarkah Yesus itu satu-satunya jalan? Benarkah Yesus itu sungguh-sungguh mati? Benarkah Yesus itu sungguh-sungguh bangkit dari kematian? Dan ada begitu banyak lagi pertanyaannya yang lain. Tapi kalau kita melihat bagaimana Rasul Paulus di dalam mengimani akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita sungguh-sungguh harus mengaminkannya bersama-sama. Rasul Paulus, seorang yang dulu penganiaya jemaat, memusuhi umat Tuhan, tetapi kemudian dia justru adalah seorang penganjur dari orang yang tidak pernah dikenalnya, bahkan yang dimusuhinya. Tetapi Yesus Kristus melawan Paulus, sehingga Paulus bertobat, sehingga Paulus berani menyatakan, Injil yang kuterima, artinya dia sudah mengalami transformasi yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh telah mati, dikuburkan, dan bangkit. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini apakah kita masih mempercayai, mengimani dengan sekuat pengharapan kita bahwa Yesus sungguh-sungguh pernah mati, Yesus sungguh-sungguh dikuburkan, dan Yesus sungguh-sungguh pernah bangkit? Kita adalah orang-orang yang tidak pernah melihat bagaimana Yesus mati dan bangkit. Tapi biarlah iman kita senantiasa tertuju kepada Allah di dalam Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus pernah mati, dikuburkan, dan bangkit kembali. Yang kedua, kita belajar melalui apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa pengharapan kita haruslah konsisten. Mengapa pengharapan kita sebagai orang-orang percaya harus konsisten? Tidak lain, jawabannya adalah karena kita sudah menerima Injil. Setiap orang yang percaya kepada Kristus berarti dia sudah menerima Injil. Yang kita terima itu adalah Injil tentang Yesus Kristus, Injil tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, biarlah kita yang sudah menerima Injil Yesus Kristus, kita juga bersungguh-sungguh untuk menjalaninya. Kita sungguh-sungguh untuk percaya bahwa apa yang pernah dikatakan oleh firman Tuhan tidak pernah keliru. Sebab itu, kita tidak boleh dengan asal-asalan menjalani iman dan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, kecuali kalau kita sia-sia mempercayainya. Sia-sia di sini bukan berarti bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah kabar bohong. Sia-sia yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini adalah bagaimana orang-orang percaya tidak sungguh-sungguh mengimani
kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka tidak ada artinya apa yang dia terima, yaitu Injil tentang Yesus Kristus. Meskipun dia sudah mengaku dia menerimanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita terus-menerus menghargai Injil Yesus Kristus, menghormati karya Allah yang begitu agung. Kita menghargainya secara konsisten. Bahkan setiap hari kita harus hidup di dalam kematian Kristus dan hidup di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus setiap hari, setiap saat, dimanapun kita berada. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kita belajar dari apa yang disampaikan Rasul Paulus, bahwa kita harus konsisten di dalam pengharapan yang sudah diberikan kepada kita. Nah, bagaimana kita harus konsisten? Ada dua hal. Yang pertama, kita harus berdiri teguh. Paulus berkata, yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Saya ulangi, yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Frasa ini menunjukkan suatu tindakan yang sudah selesai di waktu yang lampau dan menjadi satu status yang permanen. Artinya bahwa pengakuan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita itu sudah kita lakukan, sudah kita nyatakan di hadapan Tuhan, dan itu bersifat permanen. Satu kali berlaku untuk seterusnya, dan Allah sudah menjamin akan pengakuan itu sebagai pengakuan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 21, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian juga di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8 dan 9, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa apa yang pernah kita nyatakan, apa yang pernah kita akui di hadapan Tuhan, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, telah dicatat oleh Allah. Dan itu adalah sebagai pengakuan iman kita. Sebab itu, marilah seperti yang katakan Rasul Paulus, kita teguh berdiri, berpegang teguh atas pengakuan iman kita tersebut. Dan harus kita akui secara terus-menerus, secara konsisten. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita konsisten di dalam pengharapan kita? Kalau yang pertama tadi kita berdiri teguh, maka yang kedua adalah kita harus berpegang teguh Injil Yesus Kristus yang sudah kita terima, yang sudah kita ikrarkan secara pribadi di hadapan Tuhan, sudah dijamin oleh Allah, dan membuat kita harus tetap secara terus-menerus berpegang teguh atasnya. Pengharapan kita tersebut tidak boleh stagnan, apalagi sampai mati. Jangan sampai pengharapan kita itu menjadi mati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun boleh terjadi dalam hidup kita, apapun boleh kita alami di dalam keseharian kita, pergumulan-pergumulan, penderitaan, bahkan maut sekalipun, yaitu kematian fisik kita. Tapi mari kita ingat,
pengharapan keselamatan kekal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus tidak boleh membuat pendirian kita digoyahkan oleh apapun dan oleh siapapun. Di masa-masa yang sulit akibat mewabahnya virus corona, membuat semua orang menderita, membuat semua orang was-was, ketar-ketir, tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan semacamnya. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya? Saya mengatakan tadi bahwa apapun boleh terjadi, apapun boleh kita alami, bahkan yang terpahit sekalipun. Tapi biarlah kita ingat pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan kita adalah Injil Yesus Kristus. Dan biarlah kita memiliki pengharapan yang demikian. Pengharapan yang melimpah. Pengharapan itu hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati, yang telah bangkit untuk kita, bahkan yang memberi kemenangan kepada kita. Biarlah Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, suara manusia telah berhenti. Biarlah ya Tuhan, suara daripada Allah Roh Kudus senantiasa berbicara kepada kami, khususnya Tuhan di dalam kami, menyikapi masa-masa yang sulit akibat wabah corona. Biarlah tidak membuat iman dan pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi luntur. Tapi justru dalam situasi seperti ini, iman, pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus justru berlimpah-limpah, bertambah-tambah. Kami semakin dekat kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, berkatilah firman-Mu dan berkatilah jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini, supaya kami boleh senantiasa ingat kepada Injil-Mu, pengharapan yang terdapat di dalam Injil keselamatan, Injil Yesus Kristus yang tidak pernah berubah. Kami mau pegang dengan teguh seumur hidup kami, sampai Tuhan memanggil kami, sampai kami bertemu muka dengan muka dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di akhir ibadah ini saya mengajak kita semua untuk mengarahkan hati kita kepada Allah, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan bagi Dia. Baginya lah kemuliaan dari sekarang untuk selama-lamanya. Doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah Tritunggal, pohon selamat, sumber segala berkat. Terimalah berkat yang daripada Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, didikan, teguran, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
ibadah online kita hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, salam sejahtera bagi seluruh jemaat GCR Kartini yang mengikuti ibadah online pada hari ini dari channel YouTube di rumah kita masing-masing. Saya terus berdoa dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara-saudara, ada beberapa warta keluarga yang akan kita perhatikan bersama-sama pada hari ini. Yang pertama, melihat situasi terkini berhubungan dengan perkembangan penyebaran wabah virus corona dan memperhatikan arahan dari pemerintah untuk tetap beribadah dari rumah, maka ibadah Jumat Agung hari Kamis tanggal 10 April dan juga ibadah Paskah tanggal 12 April 2020 masih akan kita lakukan secara online. Saya harap seluruh jemaat memperhatikan hal ini dan mari kita mendoakannya bersama-sama. Dan warta yang kedua juga yang penting harus kita perhatikan, di dalam ibadah Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 10 April yang akan datang, ibadah akan dirangkaikan dengan perjamuan kudus dari rumah kita masing-masing. Ya, saya harap kita semua dapat mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk ikut bersama-sama di dalam perjamuan Tuhan ini. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan kita siapkan. Yang pertama, kita menyiapkan air putih ya, masing-masing di rumah kita secukupnya nanti yang akan kita pakai sebagai ganti dari anggur, dan juga menyiapkan roti atau biskuit dari rumah kita masing-masing. Ya, kecil saja, tidak usah terlalu besar, untuk kita pakai sebagai roti pengganti roti perjamuan yang biasa kita pakai di rumah Tuhan. Saudara-saudara, sekali lagi saya harap kita dapat mempersiapkan diri kita masing-masing untuk kita boleh ikut di dalam perjamuan Tuhan ini. Dan warta yang ketiga adalah bagi jemaat yang benar-benar mengalami kesulitan atau membutuhkan bahan-bahan pokok di dalam masa-masa yang sulit ini, dan jemaat membutuhkan bantuan gereja, jemaat dapat menghubungi bidang diakonia, Diaken Susan Chin, atau juga bisa menghubungi koordinator wilayah kita masing-masing. Dan warta yang terakhir, bagi jemaat yang tetap rindu untuk memberi persembahan kepada Tuhan, jemaat dapat mentransfer persembahan saudara di dalam nomor rekening yang ada di bawah ini. Sekali lagi, terima kasih untuk partisipasi seluruh jemaat di dalam ibadah online pada hari ini. Sampai bertemu dalam ibadah online hari Jumat yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.